Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Giuseppe Christian Saputra, dari kelas 2 di 4 ITA dengan NRP 3120600008. Nah, pada video kali ini, saya akan melakukan percobaan, yaitu saya akan menjelaskan tentang handling request. Untuk yang pertama, ini adalah overview-nya. Jadi, yang pertama, ketika user membuka sebuah aplikasi pada web, aplikasi tersebut akan masuk ke entry script. Nah, di entry script ini, contohnya adalah index.php. Selanjutnya akan menjalankan load config yang ada di folder web, yaitu dalam index.php. Selanjutnya, merun aplikasi. Nah, masuk ke application. Di sini, resolve root didapatkan dari request komponen. Kemudian, membuat controller. Nah, di create controller ini akan membuat action dan setelah berhasil akan masuk ke filter. Contohnya adalah pada saat autentikasi. Jika gagal, maka akan dikembalikan ke user dengan menggunakan response komponen. Jika berhasil, akan lanjut ke action yang di dalamnya terdapat load model yang didapat dari model yang berhubungan dengan database. Setelah itu, model mengembalikan data ke view dan kemudian akan mengembalikan ke user menggunakan response komponen. Oke, lanjut. Kita masuk ke proses request. Setiap kali aplikasi Y itu menerima request akan melalui proses-proses berikut ini. Yang pertama, user membuat request ke entry script web index.php. Yang kedua, entry script memuat konfigurasi yaitu config.php dan membuat sebuah application instance. Untuk poin yang kedua akan saya tunjukkan yaitu dalam folder basic. Kemudian kita masuk ke web dan index.php. Nah, di kode yang ini, untuk membuat instance baru dengan parameter config, lalu dijalankan. Selanjutnya, aplikasi akan menetapkan route dengan bantuan komponen aplikasi yang bernama request. Aplikasi akan membuat controller instance untuk menangani request. Controller membuat action instance dan menjalankan filters untuk action tersebut. Lanjut, jika ada filter yang tidak terpenuhi, maka action akan dibatalkan. Jika semua filter terpenuhi, maka action akan dijalankan. Nah, pada poin ke-6 dan ke-7 ini, seperti yang sudah saya jelaskan di atas. Jika ada filter yang tidak terpenuhi, maka action dibatalkan. Jika semuanya terpenuhi, maka action akan dijalankan. Seperti itu. Dan lanjut, action akan memuat data model. Kemungkinan besar terhubung dengan tabel di database. Action akan merender view dengan menyertakan data model. Hasil dari view yang telah dirender akan dikembalikan ke komponen aplikasi bernama response. Komponen response akan mengirimkan hasil proses render ke browser pengguna, yaitu dalam bentuk HTML, CSS, dan atau client-side script lainnya. Kita masuk ke bootstrapping. Bootstrapping adalah proses mempersiapkan environment sebelum aplikasi mulai menerima dan memproses request yang datang. Bootstrapping dilakukan pada dua tempat, yaitu entry script dan aplikasi. Pada entry script, dua kelas autoload, yaitu library 2 berbeda didaftarkan, yaitu composer autoloader melalui autoload.php dan Y autoloader melalui file class dari Y. Pada konstruktor dari aplikasi, beberapa hal ini akan dikerjakan, yaitu yang pertama, memanggil Y base application pre-init, yaitu untuk melakukan konfigurasi properti penting seperti property base. Kemudian meregister Y base application error handler. Menginisialisasi properti-properti dari aplikasi menggunakan file konfigurasi.
Kemudian memanggil y-base application init yang nantinya akan memanggil y-base application bootstrap untuk menjalankan komponen bootstrapping. Kemudian menginputkan file extension manifest di vendor ysoft extension.php. Selanjutnya, membuat dan menjalankan komponen aplikasi dan atau modul-modul yang dideklarasikan pada properti bootstrap dari aplikasi. Selanjutnya, karena bootstrapping dilakukan sebelum menangani request, pastikan hanya komponen yang penting saja yang dimasukkan ke dalam proses bootstrapping ini. Contoh, pada mode production, Anda mungkin perlu mengenablekan apt change pada proses bootstrapping. Nah, di sini apt adalah applicated. Pada mode production, kita perlu mengaktifkan applicated pada bootstrapping agar aplikasi berproses dengan lebih cepat. Bootstrapping dapat dilihat pada folder config, kemudian web.php. Nah, di sini bootstrap-nya menjalankan log. Dan kemudian lanjut ke materi berikutnya, yaitu routing. Ketika metode y-web application run dipanggil oleh entry script, hal pertama yang dilakukan adalah meresolve request yang datang, kemudian menjalankan controller action untuk menangani request tersebut. Proses ini disebut routing. Proses resolve ditangani oleh metode y-web request resolve yang akan menghasilkan route valid, yaitu controller action yang sesuai dipanggil, route tidak valid, memunculkan y-web not found HTTP exception. Dan yang terakhir adalah tidak ada route, yaitu controller action pada properti default route akan dipanggil. Nah, berikut ini akan saya contohkan, yaitu untuk route valid. Route valid adalah controller action yang sesuai dipanggil. Nah, ini adalah contoh dari route valid, yaitu localhost basic web mahasiswa. Selanjutnya adalah contoh route yang tidak valid. Nah, di sini kita contohkan. Nah, akan muncul not found 404 seperti ini. Nah, not found 404 ini adalah yang akan dimunculkan dari y-web not found HTTP exception. Kemudian selanjutnya tidak ada route. Contoh tidak ada route adalah, coba kita buka localhost basic web. Nah, seperti ini. Contoh lainnya adalah kita tambah site index. Hasilnya sama saja antara localhost basic web dengan localhost basic web site index. Lanjut, catch all route adalah kondisi spesial di mana semua request akan diarahkan ke sebuah controller action. Misal aplikasi sedang dalam fase maintenance. Hal ini dapat dilakukan dengan mengisi properti catch all di konfigurasi web.php dengan controller action yang dikehendaki. Di sini dalam PPT contohnya adalah catch all site offline. Coba kita buat. Kita buka dalam folder basic, kemudian config, kemudian kita buka web.php. Di atasnya sini, coba kita tambahkan kode. Nah, seperti ini untuk kodenya. Coba kita buka kembali.
Nah, setelah itu kita refresh aplikasi kita dan kita lihat bahwa jika aplikasi sedang maintenance, maka akan langsung masuk ke dalam page about-nya. Coba kita klik-klik yang lainnya. Dan sama saja masuk ke dalam about. Oke, kita kembalikan. Kita beri komen ke dalam catch all. Kita refresh kembali. Maka akan kembali ke tampilan semula. Selanjutnya adalah request. Request direpresentasikan dalam bentuk objek web request yang di dalamnya terdapat informasi seperti parameter dari request, HTTP headers, cookies, dan lain-lain. Parameter dari request bisa didapatkan dengan memanggil metode yWebRequestGet atau yWebRequestPost yang akan mengembalikan nilai get atau post. Contohnya, get app request get, kemudian untuk ID app request get ID, selanjutnya post app request post, name app request post name. Selanjutnya kita buka aplikasi kita, kemudian kita inspect, pilih yang network, kemudian refresh, kita klik yang index.php. Kita scroll ke bawah, kita lihat bahwa di sini kita menggunakan metode get karena kita mengakses URL-nya secara langsung. Kemudian di sini statusnya adalah 200 yaitu oke. Lanjut. Kita masuk ke request yang bagian 2. Anda dapat melihat metode HTTP yang digunakan oleh sebuah request melalui fungsi seperti berikut ini. If app request is AJAX. If app request is GET. If app request is POST. Informasi HTTP header dari sebuah request dapat diakses melalui properti yWebRequest headers. Contohnya, accept app request header get accept. Kemudian if app request headers has user get. Untuk 2 poin terakhir ini, kita akan coba buat. Kita buka di dalam folder controllers, kemudian mahasiswa controller.php. Nah, kemudian pada bagian atas kita tambahkan kode use seperti ini. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Dalam action index-nya kita akan menambahkan sesuai soal, yaitu user IP, selanjutnya untuk return-nya kita tuliskan seperti ini. Nah, pada bagian mahasiswa index.php dalam folder views-nya, di bawah title-nya kita tambahkan kode. Kita tambahkan kode seperti ini dan coba kita buka di dalam localhost. Nah, seperti ini akan muncul tulisan IP address kita. Oke, lanjut ke bagian request URLs. Anda dapat melihat bagian dari request URL melalui atribut berikut ini. Contoh URL yang diminta adalah https example.com admin index.php produk datanya ID sama dengan 100. Nah, di sini URL returns admin index.php produk datanya ID sama dengan 100. Kemudian absolute URL returns-nya yaitu example.com admin index.php produk dan datanya ID sama dengan 100.
Jika di URL ini yang dipanggil, maka akan mereturn admin dan seterusnya ini. Kemudian ID-nya berapa. Dan selanjutnya untuk absolute URL ini adalah semua URL dituliskan secara lengkap, yaitu dari sini sampai sini. Hanya host info, yaitu akan memanggil example.com, yaitu domainnya. Kemudian pada info akan memanggil produk dan lain sebagainya. Masuk ke query string, yaitu ID atau parameter yang dikirimkan. Selanjutnya base URL. Dapat dikatakan sebagai di mana page tersebut berada. Nah, di sini contohnya adalah dalam folder admin. Kemudian script URL, yaitu admin index.php, di mana ini merupakan entry script-nya. Selanjutnya adalah server name, yaitu untuk domainnya. Di sini akan memanggil example.com. Server port ini akan mereturn 80. Selanjutnya response. Setelah aplikasi selesai menangani sebuah request, objek Y web response akan dibuat dan dikirimkan ke pengguna. Objek response ini berisi informasi seperti HTTP status code, HTTP headers, dan body. Untuk menambahkan informasi HTTP header, dapat Anda lakukan dengan memanipulasi properti web response headers. Contohnya di sini headers, di app response headers. Dan setelah itu headers add pragma no change. Headers set pragma no change. Pada kasus-kasus sederhana, kita tidak perlu melakukan perubahan atau penambahan pada objek respons ini. Aplikasi Y sudah membuat objek ini secara otomatis melalui return value dari controller action. Nah, di sini adalah contohnya, yaitu this render index. Masuk ke bagian sessions and cookies. Pada PHP murni, sessions dan cookies dapat diakses melalui variabel global, yaitu $_session dan $_cookies. Pada Y, session dan cookies dikelola dalam sebuah objek atau class yang dapat diakses melalui variabel. Untuk session dapat diakses melalui Y app session. Untuk cookies dapat diakses melalui Y app request cookies dan Y app response cookies. Contoh kodenya ada di sebelah sini. Nah, jadi sekian video dari saya. Terima kasih.